Halo sahabat guru penggerak, saya Andi Fitrawana Amal, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Jeneponto dari SMA Negeri 2 Jeneponto. Dan semoga sahabat guru penggerak sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Setiap harinya, tanpa disadari, guru dihadapkan pada keberagaman yang banyak sekali bentuknya di dalam kelas, sehingga seringkali mereka harus melakukan banyak pekerjaan atau membuat keputusan dalam satu waktu. Misalnya, saat mengajar di kelas, seorang guru mungkin harus membantu satu muridnya yang kesulitan, namun di saat yang sama harus mengatur cara bagaimana agar saat ia membantu murid tersebut, kelasnya tetap dapat berlangsung dengan kondusif. Nah, inilah yang disebut dengan keberagaman, di mana guru diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus: pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kedua, minat murid. Setiap anak memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang tentunya berbeda antara satu anak dengan anak lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, yaitu dengan cara diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Jawabannya tentunya ada. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara. Kedua, keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak
harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Ketiga, keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang keempat, keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Sekian dan terima kasih karena telah menyaksikan video pemaparan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.